Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim ada kita baca syahadat. Sayyidul istighfar sama asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linhabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Sakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikhram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur
يا هادي يا بديء يا باكي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا طيبا واملا صالحا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا إن المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-82, yaitu Al-Afwu, yang maha pemaaf. Al-Afwu, yang maha pemaaf, adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghapus dosa-dosa dan mengabaikan tindakan durhaka. Maknanya dekat dengan Al-Ghafur, yang maha pengampun, tetapi nama ini lebih banyak menyatakan perasaan daripada Al-Ghafur. Hal ini karena maha pengampun, Al-Ghafur mengandung arti menutupi atau menyembunyikan. Sedangkan maha pemaaf menunjukkan menghapus. Dan menghapus lebih membawa hasil yang diharapkan dibanding menyembunyikan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Ali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha pemaaf. Jadi ketika kita melihat di dunia ini bahwa banyak manusia yang melakukan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disuruh melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sholat. Dilarang bermabuk-mabukan, malah bermabuk-mabukan.
Dan itu banyak dilakukan oleh manusia di dunia ini. Padahal kita tahu dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia makan dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia minum dari apa yang dimiliki dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bertempat tinggal pada tempat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat, tidak sholat. Dilarang bermabuk-mabukan, malah bermabuk-mabukan. Tapi Allah adalah Maha Pemaaf. Sekalipun banyak manusia yang tidak melaksanakan perintahnya dan banyak manusia yang melanggar larangan-larangannya, Allah tetap berbuat baik. Tidak lalu orang yang bermabuk-mabukan lalu tidak dikasih makan, tidak. Orang yang tidak sholat lalu sakit, tidak. Ini karena Allah itu memaafkan hamba-hambanya. Sehingga banyak orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala itu tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Haji Udawi ya, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang senang bermabuk-mabukan, tapi malah uangnya banyak. Sementara yang rajin ke masjid malah uangnya tidak banyak. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwa Allah itu maha. Lalu ketika orang itu sadar atas kesalahannya, sadar atas perbuatannya, lalu dia bertaubat, dia mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan maksiat, seluruh dosa-dosa yang dia lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Maka di sini oleh Imam Al-Ghazali, pemaaf itu menunjukkan menghapus. Jadi yang namanya menghapus berarti tidak ada Pak Haji Udawi, hilang semuanya. Tinggal yang terbaik. Ini pernah terjadi ketika orang-orang kafir Quraisy sadar mau masuk Islam, dia tanya pada Rasulullah, Rasulullah, saya mau masuk agama Islam. Lalu dosa-dosa saya, dulu saya mengubur anak saya perempuan dengan hidup-hidup, lalu saya menyembah berhala bertahun-tahun, apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Diampuni. Jadi ketika orang itu baca syahadat, maka seluruh dosa-dosa yang lalu berpuluh-puluh tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kabar baik bagi kita. Barangkali di antara jamaah ini dulu pada masa lalu, masa muda banyak melakukan kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sejak lahir sampai usia 60 belum pernah sholat, baca Fatihah tidak bisa, maka begitu datang pada Pak Kiai saya mau bertobat, tapi saya sholat itu Fatihah saja tidak bisa, lalu bagaimana? Apakah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tanpa Fatihah? Diterima. Silahkan Anda datang ke masjid, berjamaah, pokoknya makmumnya ruku, ikut ruku, makmumnya sujud, ikut sujud, walaupun toh Fatihahnya belum apa, diterima. Ini betapa luasnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan pada hambanya. Maka kita selalu memberikan kelonggaran pada orang-orang yang mau sadar
mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang itu dalam kondisi terdesak, maka kita harus memberikan kelonggaran. Seperti ada orang yang sejak kecil tidak pernah ngaji, lalu setelah pensiun sadar bahwa saya ini akan mati, lalu apa yang saya bawa? Lalu datang pada Pak Kiai, saya mau ikut sholat, harus diberi kelonggaran, tidak langsung divonis, wah tidak sah, sholat orang nganggo Fatihah ora usah, pemeneh wudu salah kabeh. Wah, ini tidak boleh. Kita harus memberikan kelonggaran pada. Tapi kepada orang-orang yang alim, yang sudah paham sholat, yang sudah paham wudu, dia tidak datang ke masjid, lah itu kita sampaikan yang kemarin apa itu? Apa Pak? Yang baru saja kita bahas, Al-Muntaqim, bahwa Allah itu Maha menyiksa. Jadi orang-orang yang sudah ilmunya tinggi kok justru melakukan kesalahan-kesalahan itu, kita sampaikan bahwa Allah itu Maha menyiksa. Jadi ibarat seorang dokter itu ketika orang itu tensinya tinggi, itu harus kasih obat untuk menurunkan tensi. Jadi ketika orang itu alim tapi justru perbuatannya itu tidak sesuai, maka harus kita arahkan, nasihati, diancam dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang yang tensinya rendah, maka harus kasih obat untuk jadi selalu dalam kondisi istiqomah, siratal mustaqim, jadi dalam kondisi stabil, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Maka ketika ada orang yang sadar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lalu dia mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, kita beri keluasan. Oh enggak apa-apa. Sholat enggak pakai Fatihah enggak apa-apa. Yang penting kamu kalau ada makmum ruku, ikut ruku itu diterima. Yang penting kamu ikut sholat. Kamu baca Al-Quran tidak fasih enggak apa-apa. Yang penting kamu baca. Jadi kalau ini di kita ada grup ya Pak, ada berapa jamaah itu? Nah, itu walaupun toh bacanya masih tertetah-tetah, itu tetap membaca dan Allah mengampuni. Bahkan pahalanya dua, yang pertama itu membaca, yang kedua tertetah-tetah itu dinilai sendiri. Jadi kalau yang lancar pahalanya cuma satu, tapi yang tertetah-tetah itu malah dua. Ya pilih mana Pak? pilih tertetah-tetah apa? Pilih yang lancar ya. Nah, kalau ingin pahala dua tertetah-tetah, kalau sudah lancar mau tertetah-tetah ya enggak bisa. Jadi itu betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memberikan dorongan pada orang-orang itu mempermudah melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, stroke misalnya, kita harus memberikan kelonggaran. Yang penting kamu sholat. Lah wudunya gimana? Wes enggak usah dipikir, sebisanya. Yang penting sholat dilaksanakan. Tidak langsung kita kaku, wah wudu ora sempurna, ora sah. Wah, ini bukan paham, bukan memahami al-afu. Wong orang yang durhaka, yang bermaksiat berpuluh-puluh tahun saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kok. Malah orang yang hanya wudunya tidak sempurna, hanya Fatihahnya tidak sempurna lalu ditolak. Bukan begitu. Berarti kita sebisa kita, semaksimal kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha memaafkan. Jadi saya minta pada jamaah yang sholatnya belum benar, wudunya benar, tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi bukan berarti lalu kita ngentengke, bukan. Jadi tetap belajar Pak Santo ya.
Jadi tidak langsung, Allah pemaaf, terus wuduku ngene mbok salah mbok ora. Bukan begitu. Harus fas'alu dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang tahu kalau kamu itu belum tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu buah apa ketika kita berulang-ulang baca Asmaul Husna termasuk Al-Afu yang Maha Pemaaf, maka kita akan diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang pemaaf. Jadi kita banyak melakukan kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah memaafkan. Kalau kita berharap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada orang lain melakukan kesalahan-kesalahan pada kita, kita tetap memberikan maaf walaupun tidak diminta maaf. Jadi kita tidak harus menunggu memaafkan orang itu, menunggu orang itu meminta maaf, bukan begitu. Jadi di Al-Quran itu banyak ayat yang menerangkan kita itu untuk menjadi pemaaf. Pemaaf itu tidak harus diminta. Kalau memberi maaf itu diminta, tapi kalau pemaaf itu tanpa diminta kita sudah memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan kita menjadi orang yang selalu berbuat baik terhadap orang yang melakukan kesalahan pada kita. Sebagaimana Allah berbuat baik terhadap orang-orang yang durhaka. Ini pernah terjadi ketika Sayyidina Abu Bakar itu bersumpah terhadap orang miskin yang setiap hari makannya itu ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar. Mulai besok kamu tidak akan saya kasih makan. Karena kamu ikut memberi berita bohong atas Sayyidatina Aisyah. Jadi pernah terjadi Sayyidina Aisyah itu dihuak melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, orang miskin ini yang setiap hari makannya itu ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar karena ikut memberitakan berita bohong itu, lalu Sayyidina Abu Bakar bersumpah, mulai besok demi Allah kamu tidak akan saya beri makan. Lalu ayat turun menegur, janganlah orang-orang yang diberi kelapangan rezeki itu tidak memberi rezekinya kepada orang-orang yang ditanggungnya karena melakukan kesalahan. Jadilah engkau menjadi hamba yang pemaaf. Nah, dari ayat ini lalu Sayyidina Abu Bakar tetap memberi makan. Jadi ini memberikan pemahaman kita, ketika ada orang melakukan kesalahan pada diri kita, kita tetap berbuat baik pada orang itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.